Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di program The Updates. Bareng gua Aditya Hidayatullah di sini. Dan hari ini gue menyambangi salah seorang founder dari komunitas yang gede banget. Tentunya juga komunitas ini selain besar juga sangat membantu untuk karya-karya dari ataupun masterpiece dari jersey Timnas Indonesia itu terjaga dengan baik. Halo Sobat The Updates, happy weekend! Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu founder dari kolektor jersey Tim Nasional Indonesia. Hayo, siapa yang suka koleksi jersey? Ini dia Budi Frastio. Mas Budi ini sudah lama loh ngumpulin dan juga koleksi jersey Timnas Indonesia dari masa ke masa. Kira-kira seperti apa ya susah payahnya Mas Budi dan teman-teman dalam mengumpulkan jersey? Dan kira-kira udah berapa banyak jersey yang dikumpulin oleh KJTI? Selengkapnya hanya di The Updates. Di samping gue udah ada Mas Budi Frastio. Apa kabar Mas Budi? Baik, Mas Adit. Panggilnya Mas Adit ya? Adit boleh, Adit aja. Masih muda kok ini Mas. Mas Budi ini adalah seorang founder ya Mas ya? Founder. Boleh perkenalkan diri dulu Mas? Saya Budi Frastio, saya salah satu founder karena foundernya banyak. Jadi salah satu founder bukan komunitas sih, lebih tepatnya kolektor jersey Timnas Indonesia. Oh, kolektor jersey Timnas Indonesia. Dulu awal dibentuknya kenapa nih Mas? Kenapa kebesit sih pengen, bikin deh komunitas ataupun perkumpulan kolektor ya berarti ya? Ya, nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi waktu itu kan emang ada komunitas jersey yang paling besar di Indonesia, Jersey Forum. Jersey Forum, terus dari Jersey Forum itu ada yang suka jersey Ligina, ada pecinta jersey Liga Indonesia. Nah, tapi di situ rata-rata belum ada yang waktu itu untuk suka sama jersey Timnas. Karena waktu itu ternyata di 2010 itu banyak muncul jersey-jersey Timnas Indonesia yang match one kala itu yang dipakai pemain itu banyak bermunculan tuh. Akhirnya terbersit, loh kok jersey Timnas kita nggak ada yang ngumpulin nih ternyata. Dan waktu itu akhirnya setelah nemu beberapa teman di pecinta jersey Liga Indonesia itu, akhirnya kita bikin yuk. Dan yang bikin waktu itu grupnya di Facebook dulu ya. Waktu itu di Facebook dibikinin sama Mas Muhammad Syarif yang dia ada di Australia waktu itu. Jadi kayak dia gas bikin aja gitu. Akhirnya kita bikin waktu itu langsung dibikin, dan nggak lama dari itu langsung ada event di Bandung waktu itu. Jadi langsung istilahnya kalau kata anak-anak jersey waktu itu kayak bayi ajaib. Jadi kita waktu itu bikin di Facebook, langsung beberapa kali posting ngebahas tentang jersey Timnas, terus diajak sama teman-teman KJB ya, komunitas jersey Bandung, kolektor jersey Bandung itu untuk yuk ikut di waktu itu acara kayak football fair, football expo gitu. Nah kita langsung berangkat itu nggak nyampe 1 bulan dari kita terbentuk ya. Terus langsung bikin acara itu berarti ya? Langsung diajak ke acara itu waktu itu, dan kita langsung expo di situ. Ngeri juga ya berarti dari yang mungkinnya tadi. Berarti tadi pertama itu jersey Legina dulu. Ya, kita dari Legina, dari barang-barang dari Legina, terus waktu itu langsung Mas Syarif itu. Kalau Syarif sih lebih waktu itu sama saya lebih deketnya karena dia kolektor jersey Arsenal ya. Jadi kita deketnya, terus yang pencetusnya itu dia malah ya udah saya bikinin grup Mas gitu. Saya bikinin grup di Facebook gitu. Jadi yang bikin itu malah fans Arsenal ya. Jadi dia ngumpulin jersey Arsenal. Itu juga ada juga Ligina. Itu Liga Indonesia. Dia seneng aja ngelihatnya kalau Ligina. Jadi dia lebih ke Arsenal. Cuman dia kayak gregetan gitu loh, pengen. Ini sebenarnya bisa nih dijadiin komunitas. Karena tadinya kan kita nguliknya di Ligina ya, di jersey Ligina kita ngulik kayak ini Timnas tuh ada match one-nya ini, ada match one itu, dan ternyata ada gitu, dan ada yang ngumpulin. Dan waktu itu dia gregetan, ayo Mas Budi bisa bikin, ayo bikin aja. Ya udah akhirnya saya bikinin grup deh. Tiba langsung dibikin. Dan waktu itu kalau yang pertama ikut waktu pas kita ngebahas untuk jalan itu Mas Yudo Ispantoro, saya, Mas Kemal Firdaus, sama Mas Edi. Itu kita berempat tuh waktu itu ngumpul di FX. Terus ya udah bikin aja, terus akhirnya dibikinin grup itu. Kita dari mulai itu. Tapi kalau
kita bilang siapa founder atau siapa yang akhirnya mendeklarasikan bahwa kita ada itu di 18 Maret, waktu 18 Maret 2018 ya. 2018 ya. 2018 atau 2017 ya, kalau nggak salah 2018 itu kita ngadain mabol pertama, main bola bareng. Nah, kita menganggap semua yang datang pas mabol itu ya teman-teman yang waktu itu akhirnya mendirikan KJT, itu. Bahkan ya. ada Rocky Putirai waktu itu datang Oh, juga. salah satunya ya, legenda sepak bola Indonesia juga ya waktu itu ya. Waktu itu. Nah Mas, ini kan kita bicara jersey timnas Indonesia ya. Memang kan mungkin kalau orang bicara klub, pasti kan banyak ya. Komunitas Arsenal, Liverpool, bahkan sekarang juga ada yang ngumpulin Persija Jakarta, Persib Bandung gitu kan. Nah menurut Mas Budi nih, kalau timnas ini sebenarnya punya nggak sih peminatnya dan memang udah mulai sebenarnya banyak nggak sih di Indonesia ini, cuma belum ada wadahnya aja gitu? Kalau dulu itu belum ada. Dulu itu hitungannya kalau sekarang orang bilangnya wah, komunitas jersey timnas Indonesia mah pasti ngeluarin duitnya mahal apa, beli jerseynya mahal. Sebenarnya kalau dari awal dulu itu lebih kayak karena kita duluan ya, maksudnya kita duluan bukan ngerti, kita duluan yang akhirnya ngambilin jersey itu jadi waktu itu nggak terlalu mahal karena nggak aware. Jadi waktu itu bahkan ada yang kolektor jersey Ligina, dia ngoleksinya downhill Kansas gitu. Sempat ada yang ngomong kayak, nah ngapain sih ngoleksi jersey timnas? Oh, sampai begitu berarti ya? Ya, orang itu jersey udah buluk, udah dimakan rayap dan udah nggak ada ini ya, maksudnya nggak dijual pun nanti nggak ada value-nya. Makanya dengan waktu itu jadi kayak ke-trigger kalau apa kita bikin komunitas aja dan di situ nanti kita bahas nih jersey timnas. Jadi dengan itu kita akan tetap ngejaga value si jersey ini. Jadi pada akhirnya sekarang value jersey timnas itu akhirnya tinggi, itu karena kita mencoba terus untuk ngejaga value-nya. Jadi sebenarnya kalau komunitas jersey baik itu klub atau negara, sebenarnya apalagi kalau klub lokal ya, sebenarnya itu ketika komunitas itu dihidupkan dan dia bisa kayak mencari terus nih namanya riset, oh ini jersey dipakai ini atau ini jersey, itu akan muncul jersey lama itu akan muncul, dan dengan itu orang akan aware dan itu harganya akan mahal. Tapi ya itu karena jarang muncul, karena jarang muncul dan dibahas, orang akan makin membuat jersey itu, oh jersey ini sebenarnya berharga dan jersey ini sebenarnya nanti akan ada nilainya, itu akan aware dan akan muncul biasanya jersey oh bapak saya dulu nyimpen, bapak saya nyimpen. Itu yang kita sebenarnya harapkan dari semua komunitas, maksudnya apalagi komunitas-komunitas liga lokal itu kalau mereka research-nya kan mereka fanatismenya tinggi. Kalau yang udah jalan ya sampai sekarang itu di Bandung, komunitas jersey Bandung itu jersey Bandung kolektor, Persib kolektor. Mereka ngumpulin tuh ya. CPC itu emang mereka ngeriset sampai akhirnya mereka ngejaga. Sebenarnya kita juga sedikit mengadopsi dari mereka. Jadi mereka ngejaga nilainya si barang ini, si jersey ini dari sejarahnya, dari desainnya. Jadi sampai sekarang tuh komunitasnya besar dan si jersey-nya ikut naik harganya, dan itu harganya value-nya nggak akan turun tapi akan tetap terjaga. Itu yang kita pengen sebenarnya di semua komunitas jersey. Jadi bukan hanya melulu tentang ekstrakurikulernya lah, misal kayak mabolnya atau apa, tapi gimana kalian bisa nge-review, bisa ngasih edukasi bahwa jersey itu ada harganya dan itu bisa dipertahankan harganya. Menjaga value-nya itu ya Mas. Betul, jangan sampai jersey lama itu malah kayak nggak dihargai gitu. Itu sih. Dari 2018 ya Mas, tadi kan dari 2018 mulai ngumpulin nih Mas ya. Itu ada kesusahan nggak sih Mas? Kayak kan pasti kan kayak contoh nih jersey ini kan ini match run semua ya Mas ya. Nah kalau kita sebelum jauh-jauh deh, jadi jersey itu kalau aku mau bertanya nih, tipenya ada apa aja sih Mas? Dari jenis spesifikasinya, kalau Mas Budi boleh ceritain? Kalau jersey itu kalau dari tipenya kan dari ada yang mungkin ada yang bikin sampai supporter version ya, atau supporter version. Oh itu paling rendah ya? Atau biasanya dipakai sama supporter itu biasanya lebih mungkin ada yang desainnya emang beda, ada yang emang spesifikasinya aja yang dibikin lebih beda. Nah kalau replika itu mirip sama yang dipakai pemain secara looks, tapi secara kualitas, secara material jersey dia berbeda sama yang dipakai pemain. Itu kasta kedua ya? Ya, replika. Nah, kalau yang player issue itu dia posisinya sama kayak yang dipakai pemain, tapi dia dijual bebas. Sebenarnya kalau untuk jersey timnas, zaman dulu aparel Nike
itu PI-nya tidak dilepas, tidak dijual ke pasaran. Jadi yang dijual ke pasaran hanya replika. Iya, harganya pun naik banget ya Mas dulu ya. Jadi waktu itu emang untuk jersey player issue dan match one itu kita masih bisa mengenali ya. Kalau sekarang posisinya PI pun kita bisa beli dan sama persis sama yang dipakai sama pemain, jadi itu value-nya agak berkurang juga dan kita menyayangkan kalau sampai ada yang kayak oh ini jersey pernah dipakai ini tapi sebenarnya dia bikin sendiri, itu kan kasihan kalau yang hanya dapat jersey itu. Atau mungkin orang kurang paham ya. Jadi sebenarnya itu hanya PI yang didandanin di store-nya tapi terus dijual sebagai match one, itu kan kasihan yang penerimanya atau si kolektornya. Nah, untuk yang selanjutnya itu match issue. Itu apa tuh Mas? Match issue itu dia posisinya disiapkan untuk pemain. Jadi kayak jersey ini Mikasa away ini kan dia disiapkan tapi tidak dipakai. Oh, ini tidak disiapkan tapi tidak dipakai. Tidak dipakai. Berarti jadi, cadangan ya? Bukan cadangan, mungkin urgensinya tidak perlu dipakai. Misal kayak harusnya dia kan ini putih mewakili warna terang, harusnya mewakili warna terang, tapi pada akhirnya ketika bertemu musuhnya pun nggak ada yang harus menggunakan warna terang. Kalau jadi away-nya sama sekali nggak pernah dipakai, walaupun di 97 itu kan kita sampai final ya, Mikasa itu dan itu nggak pernah dipakai. Itu match issue yang hanya disiapkan tapi tidak pernah dipakai, itu match issue. Itu match issue. Di 2000 terakhir kita ada match issue yang sampai terakhir pun nggak dipakai, itu di 2012 itu AFF. Away-nya pun kita nggak pernah pakai. Oh iya, 2012 ya itu ya? Yang ada garis. Yang putih ya waktu itu ya. Itu di AFF nggak pernah dipakai juga. Oh nggak pernah itu ya Mas ya? Nggak pernah dipakai di AFF. Itu kategori match issue. Match issue, jadi udah disiapkan, udah dibawa pemain ke sana, tapi ternyata nggak dipakai. Dan akhirnya biasanya kalau yang zaman dulu sih dibawa pulang sama pemain sebagai souvenir dan akhirnya balik ke kita. Jadi banyak yang diterima sama kolektor di sini gitu. Match issue. Nah terus ada match prepare itu apa lagi tuh Mas? Sebenarnya match prepare sama match issue hampir sama ya, sama-sama dipersiapkan. Tapi kalau match prepare biasanya itu dia yang emang udah siap nih dipakai buat pertandingan, tapi ternyata si pemain nggak main. Ternyata si pemain nggak main, jadi dia tetap pakai jersey yang dia pakai itu biasanya kalau di bangku cadangan kan training atau pre-match, si jersey yang harusnya dia pakai itu nggak dipakai. Karena dianya nggak main ya Mas ya. Kalau itu udah disiapkan di pertandingan, biasanya udah ditaruhin di bangku pemain gitu. Itu match prepare. Match prepare. Kalau match issue tadi dia disiapin tapi nggak pernah ada di pertandingan, maksudnya bahkan di bench pun nggak pernah ada gitu. Nah kalau yang match one itu ya itu jelas itu udah yang paling dipakai. Itu yang paling tinggi ya. Itu udah yang dipakai. Gitu. Nah, lu ada istilah juga bench one ya kan? Apalagi tuh Mas? Banyak bener ya kayaknya ya kalau kita bahas tuh ya. Itu apalagi tuh Mas? Kalau bench one tuh masih ini sih, ada yang bilang kalau itu juga match one, ada yang bilang juga kayak itu cuma diada-adakan. Jadi kayak misal dulu kan, kalau sekarang mungkin ada pakai pre-match ya. Kalau dulu kan nggak ada pre-match. Jadi kalau emang pemain kayak Ferry Roten Solo nih nggak pernah main, dia jadi cadangannya Marcus Horizon. Nah, dia pakai jersey itu ya udah dilapisin sama rompi. Nah, itu dibilangnya bench one. Jadi dia duduk di bench pakai itu gitu. Itu ada lagi tuh ya. Itu ya. Tapi ada yang bilang kalau posisi kayak gitu dia tetap match one. Jadi dia tetap dipakai lah ya. Pemain yang ada di list pada match itu, cuman dia nggak dimainkan. Dia nggak dimainkan. Karena tetap dapat keringetnya kok ya. Kan duduk di bench juga kan keringetan ya Mas ya. Nah, itu bedanya apa sih Mas? Dari harganya pun akan berbeda atau memang kalau sebagai kolektor nih, kira-kira untuk mendapatkan match one itu butuh range berapa sih harga budgetnya tuh? Kalau untuk timnas ya? Ya kalau timnas range nggak bisa ditebak sih kalau timnas. Ada yang bahkan kemarin terbaru ada temen yang dia dapat dari ngebegal orang jualan bendera. Ngebegal orang jualan bendera? Ya karena posisinya dia lihat bapak ini pakai jersey timnas zaman dulu, terus sempat tanya ke KJTI juga, Mas ini jersey-nya pernah dipakai nggak? Gini. Akhirnya kita jawab, oh pernah dipakai ini gini. Ya Mas, katanya dia jual bendera, terus dia sempat lewat ke rumahnya siapa gitu, dia dikasih jersey itu, terus ya udah, terus akhirnya dia udah begal aja, maksudnya diambil aja. Nanti ketika dia dapat dengan misal cuma ratusan ribu atau bagaimana, nanti dijual pun lebih mahal. Cuman ya itu balik lagi dia mau ngejual apa enggak, ya kayak gitu. Terus ada yang
saya dulu pernah nuker sama jersey KW, pernah jersey KW Multisport, pernah itu sama itu yang jersey Ghazali sama ban sepeda juga pernah kayak gitu. Sama jadi, ban sepeda yang ini nih, dulu sama ban sepeda. Ya. Jadi kalau masalah value sebenarnya lebih ke hoki-hokian ya. Kalau sekarang mungkin orang menganggapnya itu lagi saya bilang tadi, kalau masalah sekarang orang mikirnya pasti value-nya wah sekarang udah tinggi, pasti belinya mahal, pasti uangnya nggak berseri gitu-gitu. Tapi kalau kita ngomongin mulainya dari dulu ya karena kita mulai dari awal, lebih dari awal gitu. Karena dulu nggak ada yang aware aja ya Mas ya. Jadi mungkin harganya ya udahlah ditaruh aja, atau ketika dia minta ya udah kasih aja gitu kan. Jadi ini hadirnya KJTI itu untuk menjaga value tersebut ya, ibaratnya seperti itu. Dari 2018 ini semua match run Mas? 2017, 2018. Udah mulai itu ya? Itu mulai KJTI-nya. Ini semua match run? Ini semua match run. Ini match issue. Ini match issue juga. Ini cuma disiapin karena nggak ada pemain yang milih nomor 31 ternyata. Gitu? Oh ya, karena kalau pra Piala Dunia itu kan ini dipakai pra Piala Dunia waktu itu ya? Nggak pakai nama ya? Jadi 31 nggak ada yang pakai waktu itu? Nggak ada yang pakai, padahal disiapinnya sampai nomor 39. 31 doang yang nggak dipakai, selain itu dipakai semua. Nah, semuanya ini match run berarti ya, selain itu ya? Sama ini match issue, ini match run, itu match run. Wah, ini luar biasa banget tuh teman-teman update. Jadi Mas Budi ini benar-benar dan tim teman-teman KJT ini sangat menjaga heritage ya Mas ya. Karena kan ini salah satu benda bersejarah juga ya buat timnas Indonesia kan. Karena kalau kita bicara Indonesia penuh dengan museum segala macam ya, timnas kita pun juga punya sejarah yang seharusnya memang ada yang menjaga, dan ini bisa diceritakan ke anak cucu nanti ya Mas ya. Itu tujuannya KJTI ya. Nah, oke Mas, aku mau tanya lagi nih Mas nih. Kan kita bicara aparel sekarang. Aparel itu kan dari dulu Indonesia pernah sama siapa aja sih Mas? Kalau yang Mas Budi tahu nih, dalam pengetahuannya Mas Budi nih. Sama aparel yang resmi atau yang... Apapun. Nah, ini resmi gimana nih maksudnya? Ada yang resmi, ada yang nggak resmi berarti ya? Ya, kalau kita aparel resmi sebenarnya kan dari 2004. Dari 2004 ke sini itu aparel resmi. Tapi kalau sebelum 2004 itu kan kita bekerja samanya dengan si supplier penjual jersey originalnya. Oh, bukan sama pihak aparelnya? Bukan sama aparelnya. Jadi kalau sekarang kita misal sama Mills, kalau dulu itu kita sama Sport Stationnya. Oh gitu. Jadi, saya baru tahu nih. Ya, jadi federasi datang ke tokonya, federasi nyari 30 baju dengan aparel yang tersedia gitu ya? Tidak dilihat, maksudnya posisinya nggak milih oh harus ini ya, tapi seadanya 30 baju dengan desain yang sama ya udah diambil. Oh, yang template ya Mas ya? Berarti terus ditempel Garudanya gitu? Ya, itu vendor juga. Jadi itu misal kalau dulu mungkin ada tender gitu ya. Jadi di pihak ketiga yang menang tender inilah yang ngerjain semuanya, ngerjain dari logo Garudanya sampai name setnya itu mereka yang ngerjain. Oh gitu. Jadi dulu emang dari store itu hanya polosan. Dan apakah itu diperbolehkan Mas? Karena kan pasti ada logonya kan? Diperbolehkan sama aparel sebenarnya. Kalau bilang diperbolehkan ya template itu kan kalau mereka pakai di pertandingan di match ya mereka secara tidak langsung emang dipromosikan sama si apa namanya timnya kan. Tapi kalau secara legalitas, secara hukum memang nggak ada kontrak hitam di atas putih, itu aja. Jadi dibilang resmi ya nggak resmi, tapi kalau dibilang boleh atau enggak ya mungkin boleh ya Mas ya. Boleh. Karena si yang pemegang hak jualnya pun ibaratnya kalau kita beli jersey buat main futsal lah, kita beli jersey buat main futsal polosan, kita kasih lambang tim futsal kita, ya udah kita pakai main bola ya, itu dia udah beli putus. Iya benar-benar. Ibaratnya ya lu mau pakai buat tim pertandingan apapun terserah ya. Dan itu sah-sah aja ya. Karena udah dibeli putus posisinya. Itu umum nggak sih Mas? Apa terjadi juga di negara lain atau? Kalau dulu di zaman-zaman era-era itu mungkin umum ya, bahkan di beberapa negara luar pun kayak gitu. Oh gitu juga ya berarti ya? Ya nggak ada kontrak resminya gitu. Berarti kalau di kita kan sampai 2004 tuh, kalau 2004 ke sini tuh udah mulai kebayang tuh ada Adidas, ada Nike. Adidas ya? Adidas. Yang pertama kontrak resmi itu Adidas. Berapa tahun tuh Mas sama Adidas? Adidas kalau nggak salah cuma sampai hampir 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Itu resmi tuh ya? After Adidas? After Adidas itu ada Nike. Sempat sama Nike agak panjang tuh sampai di terakhir kemarin 2018. 18 ya, yang terakhir itu kalau nggak salah pas kualifikasi Piala Dunia ya, yang pelatihnya Simon McManamy kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi pernah yang resmi itu Adidas dan Nike ya. Selebihnya itu Nike sama Mills gitu-gitu kan pernah.
Kalau ya yang resmi itu, yang resmi kan sebenarnya yang diumumkan sama federasi mereka pakai aparel itu. Oke, Mas Budi, kita ngomongin soal aparel ya Mas ya. Aparel ini kan sekarang kita pakai lokal. Dulu itu juga pernah pakai lokal ya Mas ya. Ini ya yang Gozali Gozali ini. Ini resmi juga ya berarti waktu itu ya? Tapi ini nggak kontrak resmi, nggak kontrak secara aparel ya. Jadi dia lebih kayak. Waduh, ini menarik banget nih. Sebenarnya setelah Nike pun kita juga nggak bisa dibilang Nike juga. Itu sebenarnya Nike yang pertama di 2000 itu kan dia sebenarnya Nike yang posisinya kayak tadi template sama, bahkan di 2000 itu sempat si penyedia ini berinisiatif untuk bikinin jersey timnas, nggak di bawah sih, tapi ada yang 2000. Nah itu sempat pas pertandingan internasional itu Nike-nya nggak dipakai, nggak ada. Oh, ditutupin ya berarti ya? Bukan ditutupin, hilang. Lah? Emang sama sekali nggak ada. Yang padahal di Piala Kemerdekaan ada, tapi di pas Tiger Cup sama Piala Asia nggak ada karena Nike tidak merasa dia membuat itu. Itu langsung di pihak Nike langsung yang menggugat berarti ya? Nggak ada gugat-menggugat sih, tapi cuman kayak etikanya ya? Sempat ada diperingatkan mungkin atau apa. Itu tahun 2000 ya? Berapa tadi? 2000 yang 2000. jersey lengan panjang yang ada garisnya. Terus Nike sempat akhirnya bikin template yang emang template-nya timnas, ya tapi tetap pengerjaannya tetap Garuda, dan itu di vendor. Itu di 2002 itu nggak ada masalah sama Nike karena emang dia template-nya itu desainnya dari mereka. Tapi kalau yang 2000 itu si distributornya itu dia bikin sendiri gitu. Nah itu ingat masalah kayak gitu, ingat kayak yang Kelme PSIM apa itu yang iya itu juga tuh Spanyol ya kalau nggak salah Kelme itu ya. Itu jadi ngide bikin sendiri, tapi ternyata pas di ajang internasional si logo Nike-nya nggak boleh dijahit. Nggak boleh dijahit. Itu hal-hal yang menjadi sejarah ya. Nah ini Gozali ini di tahun 2004. 2004. Ini ngisi kekosongan aparel waktu itu. Nggak ada aparel. Nggak ada aparel yang itu, dan kita ada beberapa event yang emang urgent ya karena ada kualifikasi Piala Dunia. Iya itu lumayan 2004. Sama Piala Asia, bahkan ada Piala Asia waktu itu. Nah itu akhirnya kalau nggak salah Gozali waktu itu kalau nggak Exco dia salah satu Pak Sekjen PSSI, jadi dia punya kayak garment, dan itu akhirnya memproduksi jersey ini dan untuk jersey dipakai. Dan jersey ini rata-rata full sublim dan posisinya dia dipakai setiap match ganti, dan biasanya ada MDT-nya, dia langsung ngasih MDT di situ. Jadi itu lokal pertama ini Mas ya berarti ya? Lokal pertama, tapi kalau dibilang secara resmi atau enggak? Resmi legalitas tangan penjualan, Pak Gozali nggak pernah ngejual. Nggak pernah menjual. Nggak pernah menjual, jadi posisinya itu lebih kayak endorse ya kalau zaman sekarang mungkin ya. Tapi bukannya malah jadi eksklusif ya, karena dia nggak pernah menjual kan, jadi untuk mencari yang dijual di luar. Match phone-nya gampang banget pasti kan, maksudnya udah ketahuan, oh ini pasti match phone gitu kan. Pasti match phone, kalau nggak match isu gitu. Dan padahal kalau dengan ada beberapa selintingan cerita di 2004 sebelum kita sama Adidas itu Gozali sebenarnya udah siap produksi banyak nih. Oke. Mereka udah siap kontrak yang sebenarnya, kontrak resmi sama PSSI, tapi ternyata malah PSSI kan milihnya, federasi waktu itu milihnya Adidas. Ya akhirnya kita jalan sama Adidas. Ini tidak dilanjutkan dengan Gozali, dan akhirnya Gozali sekarang pun nggak jadi garment lagi, lebih ke kalau nggak salah jadi travel umroh ya kalau sekarang. Iya, Gozali umroh kalau nggak salah, travel ya berarti dia, jadi travel itu ya. Jadi nggak tahu masih ada garmentnya apa enggak, tapi stop setelah itu. Padahal kalau nggak salah itu sempat udah siap produksi massal untuk kontrak dengan PSSI secara resmi, tapi akhirnya malah milih Adidas. Padahal mungkin kalau dibilang secara kualitas dan mungkin juga ketersediaan barang, kalau lokal lebih gampang kayaknya Mas ya waktu itu ya. Iya, tapi kalau secara kualitas masih jauh ya waktu itu ya. Waktu itu masih terlalu jomplang banget. Waktu itu pas kita ada kesempatan expo sama PSSI di ISBSD waktu itu booth kita pernah didatangin Mas Purnario, dan kita waktu itu bawa Gozali, bawa jersey Gozali. Ngasih lihat ya. Mas Purnario secara mental itu sempat agak nggak pede ya pas dipakai di Piala Asia, karena Piala Asia musuh-musuhnya pakai Nike, pakai Adidas. Oh, berpengaruh juga ya berarti ke mental ya? Sikis pemain ngaruh ternyata. Jadi kita disuruh pakai jersey yang kayak gini, yang istilahnya kalau dipegang bahannya itu kayak multi sport, atau kalau kita ngomong itu aparel Auri, aparel zaman dulu yang
bisa dibilang Jadul banget lah ya. para label yang sempat niruin jersey tim luar itu ya kayak gitu kualitasnya, dan dipakai itu kita agak merasa Pemainnya nggak pede lo pakai ya berarti ya. ya, karena kalau kata mereka ya ini kayak kita pakai jersey bocah gitu. Gitu. Tapi memang bahannya kalau kita lihat ya mungkin pada zaman itu ya memang ini agak ketinggalan ya Mas ya. Ya, kalau secara berkualitas memang nggak ketinggalan dan Sublime bener-bener Sublime semuanya full ya. Garuda juga gede banget ya gitu kan. Ini tahun 2004. Nah ini kalau yang ini setelahnya? ini sebelum ini malah dia pakai Oh ini teamwear ya? ya pakai teamwear-nya Perancis. Teamwear-nya Prancis. Oh iya bener kayak jersey Prancis ya. Kayak jersey Perancis. Sublime juga ya Mas ya? Ya. Nih gue harus hati-hati nih megang. Heritage. Itu juga ngambilnya dari yaitu distributornya yang Adidas jual ya? di sini, yang jual di sini yaitu kayak Sport Station-nya zaman dulu itu ngejual, nah yang nge-build up yang ngebikin jersey logo Adidasnya itu ya logo Garudanya dibikin vendor, tapi keren banget ya Mas. ya, Ini luar biasa loh ini. Dari dulu sudah kayak gini. Tahun 2000 itu Detailnya mantep banget. bagus. Nah kalau yang ini yang ya kalau yang Beat ini kan 2004. Nah setelah ini kan ada kontrak resmi. Kontrak resmi. Ada nggak jersinya di sini? Yang ini. Itu tuh ya. Nanti kita kasih lihat footage-nya teman-teman ya. Itu yang resmi ya Mas ya berarti ya. Yang Itu resmi. pertama kali Adidas resmi sign. Adidas. Wow ini sejarah banget. 2004 itu di Tiger Cup. Tiger Cup. Itu sampai abis itu baru 2 tahun bersama Adidas, setelah itu baru sama Nike. Baru nama Nike. Itu resmi juga. Resmi juga. Nah, Dan uniknya ketika awalan dengan Adidas sama awalan dengan Nike itu kita sempat dikasih template. Template kalau yang sama Adidas tuh yang paling terkenal template-nya yang mirip sama Yunani. Yang mana tuh Mas? Ada nanti gambar ya? Yunani itu ada gambarnya yang kalau nggak salah kemarin terakhir yang heboh itu karena Evan Badim pakai ya. Oke, coba nanti kita cari deh ya. Nanti kita tampilin teman-teman ya. Itu heboh tuh ya Mas ya? Ya, itu banyak yang menyangka kita ngikutin Yunani. Padahal enggak ya? Padahal kita duluan yang pakai. Oke. Kita dikasih template itu duluan dibanding Yunani. Kita yang dikasih template dari Nike duluan. Persiapan itu pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia sebelum kita beneran pindah ke Adidas di Tiger Cup. Oke. 2004. Wih, itu ngeri banget sejarahnya Mas Budi tahu semua guys. Nah, kalau di 2006 itu juga sempat ada template-nya juga yang kita cuma dikasih, bahkan pas launching Nike pertama kontrak sama kita, pas kita ngobrol sama teman-teman di Nike pun itu sebenarnya tidak diakui sebagai jersey buatan mereka. Jadi mereka ada template di toko dan kita waktu itu emang butuh untuk AFF Championship ya. Waktu itu kan Tiger cabut nih dari kejuaraan. Jadi kita belum ada sponsor ASEAN, belum ada sponsor untuk piala regionalnya. Akhirnya AFF Championship akhirnya ada tuh di 2006. Nah, itu launchingnya ada yang pakai logo Garuda, ada yang enggak. Oh gitu ya. Jadi pas launching itu emang benar template. Jadi ada yang udah ada logo Garudanya, ada yang belum ya. Karena belum selesai pengerjaan mungkin ya. Jadi cuma dikasih ya udah yang penting ada dulu untuk launching lah ya. Kejuaraan terdekat. Nah, baru resmi beneran Nike niat bikin itu ya di 2007 itu yang itu ya, Asia. 2007 ya. Ini kandang kita. Nah, itu dari launching, dari filosofi jersey-nya itu semua ada di website. Wih, mantap banget ya Mas ya. Mas, kita bicara sekarang kan Indonesia itu sekarang ada apparel lokal yaitu Mills gitu kan. Menurut Mas Budi nih, sebagai kolektor jersey timnas Indonesia, melihat hal ini seperti apa sih Mas? Apakah sudah di jalur yang benar? Gimana? Karena kan kita kan tahu tahun 2018 itu sempat pakai Nike. Ya kan? Masih pakai Nike tuh. Dan sempat kita cuma dapat template kan tahun 2018 itu. Lama itu nggak dapat desain baru, sedangkan kita tahu kayak Malaysia, Singapura itu kan juga pakai Nike dan mereka dapat bahkan yang memang ciri khas negara mereka gitu. Nah, menurut Mas Budi nih sebagai kolektor jersey di tahun itu yang waktu pada saat Nike itu, apakah Nike memang sengaja untuk ya udah kita pengen berhenti kontrak sama Indonesia, akhirnya kita pindah dan apakah pilihan kita untuk pindah ke lokal ini sudah benar menurut Mas Budi gimana? Kalau 2018 itu kita nggak runut dulu ke 2000 berapa berarti 2014 2014 sampai 2018 sebelum desain Nike terakhir itu kan itu ada jersey yang
jadi jersey dengan desain paling lama ya, hampir 4 tahun. Iya, itu lama kita banget. pakai yang sama karena waktu itu sempat di band juga ya. Iya, Jadi sebenarnya Nike-nya udah mengajukan prototipe jersey baru, desain baru, tapi waktu itu ketua federasinya bilang kalau karena kita sempat di band, jadi penjualan di tahun 2 tahun pertama itu tidak lancar, ya udah bikin lagi aja yang desain yang sama, nggak usah pakai desain baru. Akhirnya jersey itu berjalan 4 tahun dan beruntungnya di 2016 jersey itu akhirnya kan dibawa sampai final ya. Final kita yang keempat, final kita yang keempat dibawa sampai final. Nah akhirnya jersey itu laku lagi tuh yang 2014 itu. Jadi 2014, 2015, 16 sampai final, sampai diganti di 2018 berarti 2018 itu baru pakai desain yang polos itu. Iya, yang polos. Yang slim fit ya itu ya. Ya, yang slim fit itu banget. Sebenarnya Nike-nya sempat ngajuin yang nggak polos, ada yang lengannya warna gitu. biru. Ada ya Mas ya berarti? Prototipe yang lengannya warna biru ada itu. Nah, itu tapi yang dipilih yang polos karena konsepnya emang waktu itu benar-benar mau ngeliatin Garuda di dadaku gitu konsep dari Nike-nya. Gitu. Jadi emang warna emas sama Garuda yang mencolok dalam jersey itu. Jadi jersey itu benar-benar emang polos dan yang ditonjolin hanya Garuda. Jadi emang konsepnya emang Garuda di dadaku waktu itu. Yang terakhir sebenarnya kalau dibilang tanpa filosofi ada filosofinya juga. Cuman waktu itu Nike-nya pun tidak merasa mereka akan pergi. Jadi waktu itu di 2018 tuh emang posisinya untuk aparel timnas itu selalu dikasih opsi mereka perpanjangan. Yang megang sekarang itu selalu dikasih opsi lebih untuk mereka bisa perpanjangan. Dan Nike waktu itu emang mau perpanjang sebenarnya. Sebenarnya Nike mau perpanjang. Itu ada emang selentingan atau memang udah? Emang dari ya bukan desas-desus tapi dari banyak informasi emang waktu itu tidak ada Nike untuk putus kontrak. Putus kontrak itu tidak ada. Cuman karena ada satu dan lain hal, akhirnya tidak sama Nike tidak lanjut. Dan waktu itu sebenarnya beberapa aparel masuk. Ada Speck, ada Riors, ada aparel Thailand itu. Wearix ya itu ya. Ada yang paling rame ya Wearix, Mills. Nah, yang Wearix itu kelemahannya dia kalau secara announcement kan sebenarnya emang dia nggak secara tanda kutip dia belum resmi diumumkan ya. Waktu itu kan ketua baru juga, perpindahan ketua baru, terus Wearix-nya juga nggak tahu ya secara profesionalnya seperti apa. Cuman kita nggak tahu itu kontraknya seperti apa dengan pengurus sebelumnya, karena kan itu lebih kayak pengurus baru dan pengurus lama ini ada problematika apakah atau ada masalah apakah. Tapi itu lebih kayak aparel cuman kalau kata Iwan Bule kan cuman uji coba, karena waktu itu diuji cobakan aja Wearix dan dipakai hanya untuk kelompok umur. Jadi emang tidak dirilis secara resmi pun sebagai aparel resmi. Dan posisinya di situ Nike sudah hampir tidak lanjut. Emang di situ akhirnya putus karena satu dan lain hal. Nah, itu pada saat itu masuklah tiba-tiba aparel baru dan bisa dibilang kalau secara kualitas mungkin dengan aparel sebelumnya agak kurang pada saat itu pas pertama launching. Pas pertama launching karena secara desain pas pertama launching pun itu desainnya kan emang sudah ada dari awal. Jadi kalau desain yang home-nya Mills itu sebenarnya bukan dari Mas Fajar ya. Kalau kita kan kenal Mas Fajar, Mas Fajar Mills, tapi desain home pertama itu kita paham betul bahwa itu emang bukan desain Mas Fajar. Jadi itu desain yang udah diajukan Mills sebelumnya dan udah di ACC. Jadi pas Mas Fajar masuk, desain itu udah jadi. Cetak, iya, dia juga cerita cetak, kemarin ya, seperti itu. Siap cetak. Jadi yang waktu itu kalau secara kualitas mungkin kita waktu itu belum bisa bicara banyak secara kualitas, tapi secara angin segar waktu itu sebuah angin segar. Karena angin segarnya? kita pakai aparel lokal. Betul. Karena di masa KJTI kan berkembang juga, kita itu selalu mensupport satu orang satu jersey original. Kita berharap banget kita seperti Thailand di mana industrinya sudah jalan. Dia luar biasa sekali itu. Orang jualan di luar stadion udah bukan jersey KW yang dijual, tapi jersey ori dan jersey
ori lokalnya pun bisa ekspansi ke beberapa negara gitu. Nah, ketika Mills masuk itu kayak ngebuka jalan ke beberapa aparel bahwa oh ini bisa loh aparel kita megang. Jadi bisa dibilang Mills itu sebagai batu loncatan. Terlepas dari akhirnya sekarang dia bisa membuat kualitas yang luar biasa. Bisa dibilang sekarang bersaing lah untuk dengan jersey luar pun bisa dibilang bersaing untuk yang desain terbarunya ya. Nah, tapi di 2020 itu keberanian Mills mendongkrak itu sebuah terobosan bahwa jersey lokal mampu ya Mas ya. Mampu walaupun banyak apa istilahnya yang harus dibenerin lagi ya. Ya banyak yang harus dibenerin, banyak yang pro kontra juga. Terus ada sempat kejadian yang lepas ya itu, nah, itu yang Bali United ya waktu itu. Dan lepasnya pun sebenarnya ada ceritanya yang mungkin kita nggak bisa sini, tapi itu sebenarnya lebih kayak ya kebiasaan federasi ketika meminta sebuah jersey untuk sebuah pertandingan itu analisnya biasanya bukan analis apa proyeksinya itu mendekat-dekat ya, terlalu dekat. Karena selama kita lihat teman-teman juga yang beli jersey ketiganya itu tidak pernah sampai copot. Iya ya. Ya berarti kan ada masalah. Jadi kenapa quality control yang dijual keluar itu lebih bagus, tapi yang dipakai di PSSI waktu itu bisa sampai copot, itu berarti ada masalah. Mungkin pengaruhnya dari waktu pengerjaan mungkin ya Mas ya, yang mungkin kurang lama. Atau mungkin misalnya si logonya, badge-nya itu harusnya di press bolak-balik sampai berapa kali, tapi ternyata karena nggak keburu ya. Karena nggak keburu. Kita nggak tahu betul kenapanya kan. Jadi terlepas dari itu, sebuah terobosan baru dan sebuah langkah untuk aparel lokal akhirnya bisa unjuk gigi. Dan setelah itu kan futsal juga akhirnya dipakai spek juga ya. Pakai spek juga, dan itu untuk kali pertama akhirnya tim futsal nggak ada di bayang-bayang tim bola. Bener. Jadi spek ngasih ruang, dan ternyata pas spek ngasih ruang itu nggak tahu deh itu ada perpisahan federasi atau enggak, cuman federasi futsal kan sekarang ada, bisa ya. Nah, tapi secara federasi nggak tahu dia masih di bawah PSSI atau enggak, tapi dia punya federasi yang mau nyokong sendiri gitu. Ya dia juga punya, ya bahkan Instagramnya sendiri ya, beda sama PSSI. Betul. Tapi tetap ada logo PSSI-nya, ya kan? Itu agak gimana, sebenarnya dia dikasih istilahnya dapur sendiri, cuman induknya tetap PSSI tetap ya. Ya dulu juga sempat ada kejadian, bahkan ini mungkin juga yang menjadi penyebab bahwa yaitu ketersediaan Nike juga mungkin kaget ya, karena kan proyeksi PSSI kadang-kadang dadakan itu ya Mas ya tadi ya. Kayak waktu itu pernah ada cerita katanya sampai timnas futsal kita pakai jersey latihan ya buat itulah masih pertandingan di 2010. Kemarin sempat ngobrol pas launching Mills itu bareng Coach Justin itu di 2010 timnas kita pakai jersey KW berdiri di Thailand. Ini beneran. Dan ternyata itu diklarifikasi sama Darius Sinatria juga bahwa kita harus memaksa membeli jersey KW di Thailand ya. Karena kita tidak ada untuk match di kejuaraan itu ya. Kecukupinya pun nggak bisa pada saat itu. Berarti komunikasi federasi penting banget ya Mas ya. Benar. Pada saat ini. Jadi jangan dadakan gitu ya. Jangan dadakan dan proyeksinya harus jelas. Kan sebenarnya harusnya paham induk federasi itu kan punya banyak bola, itu kan banyak cabangnya. Ada sepak bola pantai, ada sepak bola wanita, ada futsal dulu, tapi sekarang futsal udah enggak. Ada sepak bola misal yang untuk teman-teman yang disabilitas ya. Kan sebenarnya itu di bawah mereka, cuman mereka nggak, proyeksinya itu jarang mereka sampai ke situ. Jadi kita nggak bisa nyalain aparelnya juga ya Mas ya. Kecil-kecil seperti itu dari dulu tuh belum ada yang ngurus benar-benar concern kayak kebutuhannya berapa atau nanti ini gimana, apakah pertandingan ini penting atau enggak, pertandingan itu butuh name set atau enggak, itu. Jadi seperti itu ya imbasnya Mas ya. Masih keteteran sampai sekarang. Entah emang nggak dicari yang emang proper untuk di situ atau emang ya sudah jalan aja gitu. Itu yang memang harus jadi koreksi juga dari federasi ya Mas ya. Jadi diproyeksikan bener-bener dengan matang untuk satu periode jersey itu kan 2 tahun biasanya kalau timnas kita ya. Nah itu kebutuhannya untuk apa aja itu benar-benar harus diproyeksikan bener-bener ya. Kalaupun dadakan sebenarnya masih bisa ditutup dengan yang lain, tapi setidaknya
dadakan tuh nggak selamanya. Kayak timnas wanita itu waktu itu kan dikasih jersey yang pernah di playoff gitu-gitu, itu posisinya karena tidak disangka dia akan lolos Oke. ke kejuaraan itu. Jadi dianggapnya, wah ini nggak akan lolos nih. Tapi ternyata tiba-tiba kita dapat giveaway, tinggal lawan Singapura aja. Iya lolos ya. Lolos. Nah ternyata Singapura kan sepak bola wanitanya lagi berkembang aja, tadi belum tangguh-tangguh amat. Jadi waktu itu kita bisa menang dan kita akhirnya lolos, dan itu jersinya belum ada. Nah itu akhirnya pakai jersey timnas senior atau bahkan timnas yang usia tapi dari timnas cowoknya gitu. Oke. Bahkan bisa dibilang Mills juga ngasih suntikan baru untuk timnas wanita. Iya, dikasih sentuhan yang berbeda ya kan. Nah, dia walaupun secara desain masih sama tapi cuttingannya Cuttingan cewek. Timnas putri. Ya. Nah, inilah keunggulannya pakai timnas aparel lokal ya Mas ya. Mas, aku juga mau nanya nih, kalau misalkan detailnya tuh beda nggak sih sebenarnya? Kayak misalkan nih, aku boleh ambil ya? Aku boleh ambil, maaf. Aduh. Nah, ini kan Adidas ya, Mas ya? Ini kita bisa tahu nih original tuh dari mana, Mas, biasanya, Mas? Kalau dari mata Mas Budi ini, ngeliatnya dari mana sih, Mas? Untuk tahu ini original gitu. Dan ini player apa? Dan ini match worn gitu. Kalau dari saya sih kalau tahun-tahun 90-an ya pasti dari logo Adidasnya, walaupun waktu itu nggak bisa di tracking ya. Ini lebih kayak terus detail ini nggak, kalau KW waktu itu nggak pasti kayak jarang ya Mas yang bikin KW ya. Sedetail ini, jadi dia detailnya ada yang glossy-nya, ada yang bagian di tengahnya, entar dia belum pakai teknologi macam-macam. Benar-benar. Di bagian dalamnya itu berbeda lagi, ini mesh ya? Meshnya berbeda lagi, terus logo kalau di sini kalau logo yang bukan bikinan kan sekarang banyak template bikinan tuh, itu dia nggak akan selentur ini. Gitu ya. Nah, ini ngaruh ya Mas ya? Iya, ini ngaruh banget. Ini nggak apa-apa dipegang ya? Iya. Terus ininya juga di crashnya lebih kaku ya. Kalau dulu tuh lebih lembut. Iya, dan ini jahitannya juga nggak begitu yang rapi banget ya Mas ya? Ya, sama namesetnya ini yang belum bisa, sampai sekarang belum bisa ditiru ya. Ini namesetnya pakai istilahnya dulu cat partai ya. Dan mungkin ini juga jadi sablon iya ini partai ya. Oh iya ini bener loh, sablon partai loh coy. Kalau sablon gesut ya, bahasanya sablon gesut. Sablon gesut ya. Dan ya bener sih mungkin kata Mas Budi ini, jadi memang karena ini nggak ada yang jual KW-nya dan mungkin bahkan nggak ada di store yang player issue-nya, jadi untuk nyari yang untuk kita dapet tahu ini adalah jersey yang otentik ya gampang ya Mas ya? Iya, masih gampang. Nah kalau yang sekarang player issue-nya ada di store, harganya ada di store, harganya terjangkau ya kan, bisa pasang tinggal cari kejuaraannya apa, patch-nya ya. Patch-nya, pasang nameset-nya. Ketika dia bilang match worn, ya udah. Mau bilang apa, kita nggak akan ngelihat. Kalau sekarang lebih cenderung tidak ke arah situ ya, koleksi jersey. Jadi kayak kalau emang nggak dapet dari pemain ya sekarang nggak bisa beli ya. Tapi kan tetap feel-nya beda ya Mas ya kalau untuk kolektor ya. Karena ya itu sekarang untuk paham match worn apa enggaknya kan agak susah juga ya. Lebih susah. Makanya dulu sempat ya kita pas awal-awal masih belum kayak pengen ngejual aja ya, itu sempat komunikasi juga sama CFS. Kalau tahu CFS Classic Football Search yang di London. Sekarang teman-teman kita kan juga banyak yang jualan ke sana tuh, baik PSIS, Mills juga jualan di situ. Itu kita pernah mengklaim jersey itu match worn. Di CFS itu mereka butuh data yang benar-benar valid. Match worn dari siapa? Legalitas dari federasinya ada nggak? Misal dari Mas Adit nih, Mas Adit di federasi sebagai apa? Dia masa jabatan di federasi dari tahun berapa sampai berapa? Itu harus jelas. Terus legalitas dia di federasi itu dia sebagai apa itu tadi. Terus runutan ini dipakai siapa, pertandingan apa, itu CFS mau semuanya data itu ada. Itu harus detail seperti itu ya Mas ya. Jadi kalau dia cuman siapa pernah dapat dari pemain timnas atas nama ini gitu. itu nggak valid ya. Mereka nggak mau, CFS sampai sekarang nggak mau. Makanya untuk ngejual jersey match worn di CFS itu ya itu butuh regulasi. Nah, yang kita butuh dari untuk jersey yang sekarang tuh seperti itu. Jadi PSSI daripada dia liar nih jersey entah kemana, mending jersey itu tuh dikumpulin legalitas. Jadi kayak
entah dia nanti bikin sertifikat Oke. itu menyatakan bahwa oh ini dipakai sama misal Marcelino di pertandingan match ini, terus ini ada tanda tangannya, ini ada sertifikat resmi dari federasi bahwa ini match won. Nah itu dijual di pasaran itu kayaknya orang akan lebih tertarik dengan itu daripada dia liar wah ini match won Marcelino. Tapi nggak ada yang tahu runtutannya dari mana ya. Ceritanya federasi legalitasnya pun nggak ada. Kalau yang jersey zaman dulu kan masih kita bisa lihat kayak tadi ada temen nanya dia ketemu orang di pinggir jalan, saya udah langsung bisa bilang oh itu jersey Apin, oh itu jersey match won. Itu karena sekilas mata pun kita bisa lihat. Tapi kalau jadi sekarang itu nggak bisa. Karena di mana-mana ada ya Mas ya. Bahkan PI-nya bisa dibeli, iya. Namesetnya bisa dibeli. Dan bahkan patch-nya juga bisa dibeli sekarang. Dan gampang nyarinya ya Mas ya. Lebih gampang. Tapi bisa dibilang kemudahan, tapi juga untuk kolektor juga ini jadi puyeng juga jadi Mas ya. Ya, jadi lebih memilih untuk di atas jersey setelah Nike, di ke atas itu lebih prefer untuk dikoleksi ya. Mungkin enggak. Kalau saya ya, kalau di atas 2018 itu berarti ya cuman use aja lah, dipakai aja lah ya. Tapi kalau untuk kecuali emang dapat dari pemain, risetnya jelas, nah itu saya baru berani ambil. Tapi kalau enggak, saya lebih milih prefer untuk ya itu vintage. Iya. Karena masih banyak yang belum ada juga. Karena bukan soal harga aja, tapi juga soal historikalnya juga itu yang memang dibeli dan juga dijaga sama KJT ini. Mas, kita singkat aja. Apa sih Mas, ada event apa sih ke depan nih untuk KJTI dan mungkin ada harapan apa untuk KJTI secara ke depan? Doain aja untuk kedepannya ada event lagi. Karena tadi kita kemarin bareng Jebret Media. Iya, kemarin di Award ya. Di Award itu kita udah semacam dibukain jalan juga. Waktu kemarin kita tahun lalu kita bikin pameran di Jogja, itu kita juga semacam membuka jalan bahwa bisa kok kalau kita mau berusaha untuk bikin museum ini tanpa bantuan federasi. Syukur-syukur nantinya federasi akan membantu ya. Pihak yang berwenang, misal Kemenpora itu akan membantu, itu akan lebih bagus. Tapi untuk sementara sih kemungkinan pengennya nanti akan ada event sebelum Piala Asia atau sebelum Piala Dunia U17. Oke, kita ada event mungkin semacam pameran lagi atau mungkin acara lain nanti kita akan coba bikin, karena kita ngerasa emang Indonesia harusnya bisa untuk bikin museum ini atau istilah kalau memorabilia ya, karena di Jepang pun bisa, dan kita pengennya orang datang ke stadion itu nggak cuma menikmati pertandingan, tapi bisa kita ada di situ. Nah, yang paling dekat kalau emang jadi nanti Piala Dunia di Manahan, mungkin kita bisa ada di situ. Ya kita doakan aja, karena itu kan butuh rekomendasi dari pihak-pihak terkait. Kalau emang kita siap selalu kalau emang kita dibutuhkan untuk misal nanti pas final kita ada di situ ya. Kita doakan semoga bisa terlaksana ya. Tapi keren juga sih bikin museum ini. Wacana udah lama atau baru Mas? Oh, udah lama, cuman emang dari dulu kan emang kita pengennya itu. Cuman kalau di basket itu kan udah ada bucket list gitu kan, emang dia yang emang ada tempatnya dan ada yang support secara finansial. Nah, kalau KJT ini kan sebenarnya lebih kayak kolektor yang posisinya itu di mana-mana, dan kita passionnya belum sampai sejauh itu, maksudnya secara finansial belum bisa. Iya, pastilah. Gitu. Ada keterbatasannya Mas ya. Nah, itu kalau rencana dari dulu emang kita pengennya ke arah situ, karena cita-cita kita kan emang ke situ. Makanya setiap ada kesempatan di daerah kita akan coba datang dan kita akan coba wujudkan. Kayak misal di Jogja kemarin, Mas di sini ada tempat pameran, bisa buat pameran, kita akan ke situ. Jadi bikin mini museum di situ ya Mas ya. Jadi kayak tour. Jadi waktu itu pernah di Bandung, pernah di Tangerang, pernah di Tangerang itu waktu itu sempat sama federasi. Kalau yang di Bandung kita sama teman-teman Bandung. Kalau yang di Jogja itu kemarin sama teman-teman bawa skor teman-teman dari PSIM. Nah, itu kita di situ juga. Jadi semoga ini udah senggol-senggolan sama federasi nih Mas ya. Ya, kita udah teman-teman kita yang mungkin aksesnya lebih juga udah sempat ngelobi-lobi dikit lah ya. Semoga lah Pak Erick Thohir ini kan juga yang ketua umum sekarang juga kan udah seneng bola, dan dia tahu lah ya memorabilia itu seperti apa, dan dia juga seneng historinya Inter Milan juga kan. Ya dia juga punya jersey banyak Inter Milan ya. Kalau misalkan timnas Indonesia ini mungkin aja nanti bisa dibikin di GBK Mas. Ya kan, amin ya. Jadi bikin satu ruangan tuh khusus KJTI, museumnya ada di situ semua, ya kan? Ada jersinya ada di situ semua. Kalau di Mas Budi ini jersey timnas Indonesia ada berapa di Mas Budi?
Dan teman-teman KJTI? Kalau sekarang udah berapa? Kalau teman-teman KJTI mungkin hampir ratusan ya. Ratusan Macam-macam. dari macam-macam tahun. Paling tua, paling tertua? Kalau tertua di situ ada yang punyanya Mas Kojek itu 1975. 75, nyokap gua aja belum lahir itu. 75 itu ada di... Ada di sini ada 75. Wow, nanti aku lihat ya. Nanti kita kasih lihat. Punya saya paling lama 79. Oke, dan itu bersedia untuk nanti dipajang ya sama Ya, teman-teman ya. Itu semoga terwujud ya KJTI ini ya. Amin. Oke, Mas, kayaknya udah cukup panjang nih. Kita langsung aja ke segmen yang seru banget. Yaitu Fast Question. Jadi jawab cepet aja. Spontan ya, Mas Budi ya. Ngeliat kemarin. Ke sini boleh ke sini. Oke, ya. Lebih suka desain timnas Nike atau Mills? Jujur. Hah? Nike. Oke, jawabannya. Karena 2010 kan emang masih jersey terbaik ya. Oke. Terbaik timnas Indonesia masih di 2010 dan itu Nike. Kalau progresnya Mills ya mungkin kalau nanti masih dikasih kesempatan mungkin bisa lebih bagus. Oke, berarti saat ini Nike ya masih ya. Oke, kedua, pemain timnas terbaik sepanjang masa menurut Mas Budi? Oke. Kurniawan. Oke, kenapa Mas? Mungkin kalau sekarang kayak Marcelino ya. Kalau jadi di Kurniawan itu kayak wonderkid, dia muncul istilahnya dia muncul dari dia masih muda sampai dia istilahnya hitungannya karirnya dia paling panjang ya. Kalau bisa dibilang karena dia muncul itu masih usia belia, masih dan sampai sekarang bawah 19 dan sampai tua ya. Dia muncul di timnas senior dan dia sampai 2004 itu dia masih main. Dan itu eranya udah mulai eranya BP. Orang yang cukup panjang ya. Ya, yang mengidolakan dia gitu. Oke, yang ketiga, pelatih timnas sepak bola terbaik menurut Mas Budi? Ivan Kolev. Ivan Kolev. Berarti tahun berapa tuh ya? 2007. Kenapa, Mas? Permainan timnas di 2007 itu mungkin bisa dibilang sepanjang saya ngelihat itu paling bagus di Piala Asia 2007. Itu menurut saya karena kita hampir lolos di grup dan kita waktu itu bisa mengimbangi Arab Saudi sama Korea Selatan. Itu pas ada Mas Budi Sudarsono ya kalau nggak salah ya? Itu 2007 secara penglihatan. Tapi kalau pelatih yang sekarang oke kok. Sintayong. Saya suka Sintayong karena regenerasi ya. Iya. Jadi timnas nggak lagi dikotak-kotakin bahwa senior itu harus di atas 2023. Jadi kita balik lagi ke pakem awal bahwa senior itu berapapun usianya, tapi ketika dia siap dan dia mampu untuk jadi timnas senior atau pemain senior ya udah ambil aja. Kayak kita di Kurniawan masuk ke timnas senior kan juga waktu itu masih muda ya, di bawah 19 tahun. Oke, berarti masih Ivan Kolev ya. Oke, terakhir, milih jersey tim luar negeri dengan harga mahal atau jersey timnas Indonesia tapi bersejarah tapi harganya murah? Ya jersey timnas. Tepuk tangan dong. Itu udah paling mutlak ya Mas ya. Tidak tergiur dengan harta. Oke Mas Budi, makasih banget udah dikasih waktu. Mas, terakhir Mas, ajak dong nih teman-teman juga kan ada yang mungkin baru mulai beli jersey timnas Indonesia yang sekarang kan juga udah gampang dicarinya kan. Kayak tagline-nya KJT itu kan satu orang satu jersey original. Tapi jangan percaya, kalau udah beli satu itu akan terus. Saya itu korbannya. Saya beli terus Mas sampai saya jualan. Ini bener nggak banyak yang kejadian kan? Iya benar. Beli satu, ya kan? Awalnya emang satu. Iya. Kan ada yang dulu awalnya dari yang grade-grade gitu kan, iya. Jadi ori. Bener. Banyak yang kayak gitu. Itu jangan percaya tagline-nya. Akan lebih. Ya, ajak Mas teman-teman biar ayo dong beli jersey original dan juga ya bisa follow KJTI seperti apa. Untuk teman-teman semua ya seperti kampanye kita satu orang satu jersey original timnas Indonesia, jadi bisa beli jersey original. Bahkan jersey kita juara di SEA Games 2023 kemarin ya, itu jerseynya masih under 200, masih murah banget masih itu, dan sangat bisa untuk dikoleksi. Apalagi jersey Mills juga udah ada variasi supporter versionnya, yang paling murah juga paling murah juga ada. Jadi nggak ada alasan lagi untuk membeli jersey KW karena posisinya dengan membeli jersey original kita akan menghidupi aparel lokal dan akan makin banyak aparel lokal yang nantinya akan fight untuk dapetin tendernya timnas atau bisa menjadi aparel timnas Indonesia. Dan nanti
berharapnya suatu saat industri kita bisa berkembang seperti industri aparel di Thailand. Amin. Jadi bisa ekspansi ke luar negeri. Lebih banyak lagi negara-negara luar yang pakai aparel kita. Siap, amin. Thank you Mas Budi. Teman-teman juga kalau mau follow KJTI bisa langsung ke @official KJTI. Kalau mau follow Mas Budi bisa di @budi // underscore Prastio. Oke, nanti kita cantumin di bawah. Teman-teman langsung kulik aja. Langsung kalau misalkan pengen tanya-tanya juga DM dibalas nanti Mas ya? Ya, dibalas. Nanti bakal dibalas sama Mas Budi. Oke, Mas Budi thank you banget atas waktunya. Ini sangat berharga dan banyak banget ilmunya. Nanti teman-teman juga thank you banget yang udah nonton program Dapdet ini. Juga kalau misalkan teman-teman punya UMKM ataupun punya usaha yang ingin kita liput, itu juga bisa kita datengin dengan cara langsung aja DM ke Instagram kita di @obetmediakreatif atau bisa langsung email juga ke obetmediakreatif@gmail.com ya Mas Budi ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.